Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Kita mukhtarat qawaidul lughah al-arabiyyah. Ringkasan kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab mencakup berbicara dan berbahasa Arab, menulis, imla dan juga membaca kitab. Sudah masuk dalam kategori bahasa Arab. Baik, kita sampai pada pembahasan masdar mim ya, masdar mim betul. Masdar mim. Masdar mim masih dibahas dalam masdar. Kita masih pembahasan isim jamid. Isim jamid yang tidak ada disusun dari selainnya. Isim jamid ada dua, isim yang zat dan masdar. Zat isim yang ada fiilnya, itu zat. Ada fiil yang semakna dengannya. Masdar adalah isim yang zat tidak ada masdar, tidak ada fiilnya. Kalau masdar maka ada fiilnya. Isim masdar isim yang diambil darinya fiil yang semakna. Maka pembahasan yang panjang setelah itu adalah masdar ini. Kenapa? Karena masdar asal fi'il mushtaq dan isim mushtaq. Asal fi'il dan isim mushtaq. Dan kita masuk pada pembahasan masdar mim. Bab ini merupakan pembahasan tentang tasrif sebenarnya, ilmu tasrif. Yang fa'ala yaf'ulu fa'alan dan seterusnya. Kita masuk ke masdar mim, huruf D. Masdar mim. Apa itu masdar mim? Isim masdar yang diawali huruf mim. Jadi masdar awalnya mim, makanya dikatakan masdar mim. Al-masdar mimi. Cara menyusunnya ada dua bagian, ada tiga bagian di sini. Fi'ilnya tiga huruf maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'al. Jadi demikian masdar. Tiga huruf maka menggunakan wazan maf'al. Jadi semua fi'il yang tiga huruf maka wazannya maf'al. Nasara mansar, raja'a daraba madrab. Demikian. Apalagi waqa'a mauqa. Oh, afwan. Ya betul. Fataha maftah. Tapi fungsi dan tujuannya masdar mim ini apa? Ini tidak dijelaskan di sini. Dia hanya bilang masdar mim masdar yang diawali huruf mim, begitu. Seperti nasara mansar. Kata-katanya bisa dikatakan agak jarang terpakai. Ada beberapa kata yang terpakai. Marja itu rujukan. Marja rujukan artinya. Maftah ini jarang kepakai, maftah, mansar yang dipakai. Makanya ada beberapa kata aja. Makanya bagus kita menghafal kosakatanya daripada wazannya. Kalau kita hafal wazan maf'al, tidak terlalu bebas kita gunakan di semua fi'il, padahal pada asalnya boleh. Nasara mansar boleh, daraba madrab, tapi tidak terpakai. Jadi sia-sia gitu loh bahasanya. Sia-sia, tidak terpakai. Jadinya kita lupa. Anak terus pas awal belajar sampai sekarang anak lupa. Sekarang dibahas, oh maf'al rupanya wazannya. Tapi nanti lupa lagi karena nggak kepake gitu. Atau mungkin terpakai tapi kita tidak sadar dia adalah sebuah masdar mim. Tapi kalau kita hafalkan seperti kata yang masyhur marja, terkenal katanya. Marja itu artinya rujukan. Apa marja'nya misalnya? Jamaknya maraji'. Marja'un maraji'. Demikian.
Dan semua wazan-wazannya di sini juga demikian. Seperti kayak yang nomor 2 itu waqa'a mauqi'. Nah, mauqi' terkenal kata ini karena artinya situs atau alamat, boleh juga mauqi'. Tempat di mana terpakai dia. Jadi kita memang selalu perhatikan bahasa Arab ini yang sering digunakan, yang sering terpakai, maka kita akan selalu berinteraksi dan membutuhkannya. Maka kita akan hidup bersamanya. Ingat terus. Tapi kalau yang kata-kata yang jarang terpakai ini, kita hanya sekedar konsep saja. Apa bahasanya? Hanya kaidah-kaidah tapi tidak ada prakteknya. Apa namanya itu? Istilahnya itu. Ya sebuah konsep saja tapi tidak terpakai. Ya, teori saja. Kita baca apa-apa. 3 wazan, 3 fi'il ikut wazan maf'al. Ini contohnya. Boleh digaris bawahi, pilih kata-kata raja yang sering masyhur. Raja, marja, ini digaris bawahi kata ini karena muncul sering. Marja artinya rujukan. Rujukan. Sandaran lah, begitu boleh juga. Berikutnya nomor 2, jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya huruf waw, maka masdar mimnya ikut wazan maf'il. Nah, jadi kalau ada huruf wawunya di tengah maka dikasar ain fi'ilnya. Siapa tahu wajada maujid. Maujid kita jarang dengarkan kata-kata maujid. Tapi kalau waqa'a ini sering, waqa'a mauqi'. Nah, garis bawah yang kita sering dengar, yang sering kita jumpai. Mauqi' artinya bahasa kita adalah bisa berarti link situs. Mauqi' itu bisa link situs web atau alamat atau tempat. Mauqi'. Dan dia masdar mim. Dia bermakna masdar. Awalnya mim. Apa arti masdar? Tidak terkait dengan waktu pastinya. Masdar itu adalah kata yang me'an, awalan me'an gitu. Jadi dia tidak terkait dengan waktu dan tempat. Tidak terkait dengan waktu telah atau sedang, enggak. Kalau masdar ini. Kata awal, kata induk. Karena masdar pada asal kata artinya adalah induk. Masdar. Dia mempunyai pecahan. Nomor 3, jika fiilnya lebih dari 3 huruf maka masdar mimnya seperti isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Ta'allama muta'allam, intalaqa muntalaq, istaghfara mustaghfar. Ini juga kata-kata yang kita juga kurang sadar dia masdar mimi ataukah ya tidak, atau untuk apa digunakan. Kata-kata ini itu kurang masyhur digunakan dalam isim masdar mimi. Paling lebih dekat intalaka, yantaliku, intilaqan tuh, muntalaqun. Nah, intalaka artinya pergi. Kalau diartikan di atasnya nasara itu menolong, roja'a kembali, fataha membuka. Yang kedua wajada artinya menjumpai. Berarti kalau mawjud bisa diartikan wajada menjumpai. Menjumpai ya, mendapatkan wajada itu. Berarti pendapatan berarti artinya. Mawjud itu pendapatan berarti. Pendapatan karena masdar kan tidak terkait waktu telah atau sedang. Tapi kata-kata pendapatan lain bahasanya yang lebih terpakai. Apa bahasanya pendapatan misalnya hari ini sekian misalnya. Dia pakai kasaba biasanya. Jadi kalau kita mau ngomong tuh kam kasabta begitu. Berapa dapatnya hari ini? Nah gitu. Tapi kalau mau wujud itu dia lagi tadi jarang kepakai. Iya. Karena orang Arab udah pakai, kita nggak pakai jadinya. Karena kembali ke bahasa Arab mereka. Ini teori ya, kayak ada aja. Yang nomor 3 ini adalah yang lebih dari 3 huruf ikut wazan maf'al, yaitu ikut wazan isim maf'ul.
muta'allam. Jadi muta'allam ini bisa dua nama, isim maf'ul dan juga masdar mimi. Kalau muta'allam itu isim maf'ul berarti artinya yang diajarkan. Ta'allama artinya belajar. Ta'allama belajar, taqa pergi, istighfara minta ampun. Berarti ta'allama orang yang belajar, artinya bahasa Arabnya muta'allim. Diajarkan muta'allam. Itu isim maf'ulnya yang di. Tapi kalau di sini dimasukkan ke masdar mimi berarti artinya apa? Dia bukan fa'il, bukan maf'ul, bukan yang ma dan bukan yang di. Berarti pengajaran berarti gitu. Pengajaran. Iya. Ya, agak susah praktek juga, agak tidak tergambar seperti apa dia prakteknya. Ya, mungkin aja. Jadi yang lebih terkenal terpakai itu adalah masdar, masdar asli yang 3 huruf. Nasara yansur nasran, jalasa yajlisu julusan, itu terpakai. Saya pribadi kurang mengerti tujuan dan hikmahnya apa dan fungsi terlalu mendalam apa. Paling kita tahu kosakata saja. Mauki artinya ini situs tempat. Muntalaq. Hah? Mirip. Itu dia, makanya kalau ini isim zaman ada sini di belakang. Dia wazannya sama ya, maf'al kan? Ya, berarti beda. Isim zaman dan makan, isim zaman dan makan. Ini masdar mimi. Kalau isim zaman itu seperti masjid, ini isim makan ya. Masjid tempat sujud. Menjadi masdar mimi seperti masjid, jadi mauqi ya, masjid mauqi'. Jadinya artinya seperti apa masdar miminya? Ya kan? Seperti apa artinya? Jadi ini kurang begitu kita banyak ambil faedah, kita lewat saja mulai ini. yang penting tahu ada istilah masdar mimi, masdar awalnya mim. Tapi tujuannya apa ini kita tidak begitu mengerti terlalu, karena juga orang Arab tidak terlalu pakai soalnya. Itu aja. Insyaallah Pak mafhum insyaallah. Kita lebih nyambung nanti ini mustaghfar isim maf'ul. Mustaghfar yang dimintai ampun siapa? Allah Ta'ala. Mustaghfir yang meminta ampun siapa? Kita yang berdosa. Ya, itu lebih ke sana kita memahaminya. Tapi ini mustaghfar ini isim masdar mimi apa? Wallahu alam, saya pribadi tidak terlalu memahami fungsi dan tujuannya. Kita lebih bagus dipahami masdar sina'i dan pembahasan setelahnya masdar isim marrah. Ya, kita baca ya huruf apa nih? E. Jadi kita masdar mimi kita sekedar tahu saja, baca dan lewati. Masdar sina'i, makanya dalam ringkasan yang ana tulis ana dibuang. Dibuang. Karena saya ringkas buku ini jadi tak terlalu pakai masdar mimi. Masdar sina'i penting. Apa masdar sina'i? Isim yang ditambah ya. Jadi masdar sina'i ini artinya masdar buatan. Jadi dia sebenarnya bukan masdar tapi dibuat-buat bahasanya. Jadi masdar sina'i masdar buatan, isim yang ditambah ya dan ta agar bermakna masdar. Berarti bukan masdar, bukan juga makna masdar, tapi oleh ditambah bermakna masdar. Itu dia. Contoh ya, insanun artinya manusia. Insanun bukan masdar. Berarti apa dia? Insanun masdar, kembali ke definisi masdar, isim yang muncul darinya fi'ilin semakna. Insanun bilangnya
Bukan dia. Zat. Zat dia. Apa itu zat? Isim yang tidak muncul darinya fi'il semana. Benar bahwa insanun itu tunggal, tidak ada fi'ilnya dia. Tidak ada fi'ilnya. Tunggal dia, seperti kayak pohon, kayu, gunung itu, air, maun, tunggal. Jadi namanya zat. Karena memang zat itu kata benda pada asal maknanya. Bisa dilihat, dipegang bisa dicium, dirasakan bisa. Itu insan. Jadi dia bukan masdar pada asalnya, tapi dengan masdar sinai ini dia akan jadi masdar. Tambahkan ya dan ta. Insanu menjadi insaniyatun. Ya. Nah, sekarang insaniyatun menjadi masdar. Masdar sinai namanya. Kalau dilihat dari kata masdar, definisinya isim yang muncul darinya fi'il semana. Tapi insaniyatun ada fiilnya enggak? Enggak ada. Tapi dia makna yang ya mungkin setengah makna lah. Bahwasanya masdar itu ada turunannya, ada pecahannya. Insaniyatun ada pecahannya, diambil dari insan. Begitu. Jadi masdar dia. Insaniyatun. Jadi insan artinya manusia, insaniyatun bermakna masdar berarti kemanusiaan. Kemanusiaan. Itu maknanya. Khalfun artinya belakang. Khalfun belakang. Belakang kita. Ini juga masdar apa zat ini? Kita kalau membahas masdar dan zat maka pembahasan jamid berarti. Khalfun ini termasuk zat atau masdar? Baik, kita tulis. Nah, khalfun artinya belakang. Belakang artinya. Ini masdar apa zat? Nah, kita kembali ke definisinya. Zat isim yang tidak muncul darinya fi'il semakna. Kalau masdar isim yang muncul darinya fi'il semakna. Ini ada nggak fi'il semakna? Ada nggak fi'ilnya? Kalau fi'il mungkin ada, mungkin saja ada. Ada khalafa namanya. Khalafa yakhlifu khalfan mungkin. Khalafa. Ada kan ayat dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun wada'us salah, dalam surat Maryam. Artinya maka di khalafa maknanya maka datang sebuah kaum setelah mereka. Khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah kaum ini datang lagi kaum. Begitu. Dalam ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun artinya satu kaum generasi yang rajin salat, ibadah, salat salat, beribadah taat. Datanglah sebuah kaum lagi, ini meninggal, datang sebuah generasi baru. Sebuah generasi yang mereka meninggalkan salat, banyak meninggalkan agama. Jadi apa maknanya khalfun? Pergantian berarti maknanya. Pergantian. Dan namanya pergantian itu ada di depan, ada di belakang. Yang di depan diganti, yang di belakang naik maju depan. Jadi ada makna belakang. Berarti kena dengan ini. Khalfun belakang artinya. Apakah ini ada kaitannya? Kaitannya? Maka nampaknya di sini tidak. Kalau ini sendiri. Ini sendiri. Memang ada keterkaitan sedikit saja. Belakang, sama-sama belakang. Ini artinya pergantian sini. Namanya pergantian juga ada belakangnya. Tapi dia memang beda. Ini zat, ini zat, ini masdar. Karena ini tidak bisa dikatakan telah belakang.
sedang belakanglah. Nggak bisa. Yang bisa itu apa di belakang gitu kalau yang ada. Mundurlah ke belakang misalnya. Wallahu a'lam seperti itu. Ini jamid yang sifatnya fi'ilnya tapi tidak semakna. Makanya definisinya adalah zat isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Harus semakna. Kalau tidak, sekalipun ada fi'ilnya maka dia bukan zat berarti. Harus semakna. Seperti nasara artinya menolong. Nasran pertolongan. Jadi tidak jauh, tidak beda. Jadi menolong, telah menolong itu sama, semakna dia. Ya. Ustaz, kalau unsur tadi ada menyinggung masalah tolong unsur. Kalau unsur itu kan tolong. Tolonglah. Ya. Berarti kalau kita tambahkan untuk perempuan unsuri atau unsurat Unsuri. Unsuri ya. Unsuri. Unsuri gitu ya. Unsuri. Unsuri. Semua perempuan demikian. Unsuri, udrubi, idribi. Unsuri. Ada tasrifannya insyaallah itu ada insyaallah. Ya. Ini mana khalfun. Jadi kalau jadi khalfun bukan masdar dia zat. Dan ketika dijadikan masdar sinai dengan ditambahkan ya dan ta maka menjadi makna masdar. Makanya khalfiyah ini bisa kang latar belakang. Khalfun khalfiyatun latar belakang artinya. Atau juga bisa mana background kan? Latar belakang juga kan? Ya, ada sebuah apa namanya penampilan, ada di belakangnya itu hiasan apa itu background. Pakai bahasa ini khalfiyah. Hah? Terbelakang. Bisa dimanai juga keterbelakangan belak. Ya. Ya. Setiap isim itu bisa ditambahin begitu atau ada kriteria sendiri itu? Pas. Kan dibilang kan isim. Apa itu isim? Kita benda dan seterusnya di awal kitab ya. Yang kita berikan definisi kemarin adalah ya berarti selain fi'il dan huruf itu isim semua selain fi'il dan huruf. Isim adalah kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Sifat silakan, ketemu apa tadi tempat hewan silakan. Ya. Nah, jadi maksudnya isim berarti selain fi'il dan huruf silakan boleh. Pada asalnya pada konsepnya boleh. Tambahkan saja ya dan tak akan bermakna masdar. Tetap kembali lagi ke orang Arab biasa pakai ini tidak gitu. Khalfiyatun terpakai, insaniyatun terpakai. Orang melanggar sebuah pelanggaran yang sifatnya dia tercela, dicela oleh orang. Maka dibahas aina buka bahasa Arabnya, di mana kemanusiaanmu misalnya. Orang yang sangat ada rasa kasihan pada orang lain, mana kemanusiaanmu, mana sifat ini insaniyah. Aina insaniyatuka begitu. Tapi kalau dibahasakan mana manusiamu, enggak cocok kan? Pakai insaniyatun pakainya. Itu mananya. Itu mana masdar di sini. Bagus ini, pembahasannya penting. Kemanusiaan artinya. Jadi lebih dekat ke sifat. Sifat manusia ini kan ada terharunya, terenyuhnya, dia tuh menangis juga sedih, apa namanya terkesima, itu manusia. Ada juga marahnya, itu sifat manusia, jadi kemanusiaan misalnya. Itu stop sampai di situ aja ada atau ada pecahannya lagi kita bisa pecah. Itu aja. Sampai di situ aja. Ya, insani itu. Dipakai silakan. Khalfun khalikutnya mas'ulun. Nih lihat mas'ulun isim mustaq ini. Isim mustaq masuk enggak? Boleh isim. Asalkan jangan masdar. Masdar sinai. Kalau masdar ya masdar berarti. Ini sekarang mas'ulun ini adalah isim maf'ul. Lalu su'alan sa'ilun mas'ulun. Artinya yang ditanya artinya pada asalnya. Yang ditanya mas'ul atau juga bisa bermakna yang bertanggung jawab. Makanya ketika ditambahkan ya dan sinai mas'uliyatun, mas'uliyah.
Jadi tanggung jawab siapa? Bisa juga tanggung jawab, bisa bermakna apa namanya? Ya demikianlah, mirip-mirip demikian. Kemana apa namanya? Ke tanggung jawab, bertanggung jawab, kewajiban. Nah itu. Penanggung jawab. Ya penanggung jawab bisa juga. Itu aja mananya. Jadi kata terkenal, masyhur, silakan dihafal karena penting. Mas'uliyah. Atau tepatnya Ustaz, mas Mas'ulun artinya yang ditanya. Ketika jadi masdar sinai, mas'uliyah itu menjadi ya, penanggung jawab, tepatnya bertanggung jawab. Ya. Bisa digunakan laki-laki sama. Iya. Ki perempuan bisa. Jadi orangnya fa'ilnya Ustaz. Hah? Kalau penanggung Bisa? bisa gitu. Bisa juga. Bisa ya. Pelaku darinya. Jadi pelaku. Iya. Ini masdar sinai ini dekat dengan pembahasan apa namanya nisbah. Nanti akan ada insyaallah pembahasan nisbah di akhir pembahasan isim ini insyaallah. Jadi ini penting. Nanti silakan kita bisa buat apa namanya isim zat semua. Kayu misalnya, gunung. Jabalun jabaliyatun, khashabun khashabiyatun. Misalnya seperti engkau sifatnya seperti kayu, bahasa Arabnya anta khashabiyatun misalnya. Anta khashabiyatun. Engkau sifat engkau seperti kayu. Mungkin dia ambil sifat kayu yang sifatnya apa namanya? Atau mudah patah atau basah dan seterusnya. Jadi ada semacam Jadi kita lanjut biar kita dapat banyak hari ini. Insyaallah nih, insyaallah. Isim marrah ini artinya isim yang menunjukkan sekali kejadian. Karena arti marrah itu artinya sekali. Berarti ketika menjadi istilah dalam nahwu maka tidak jauh dari dari arti aslinya. Sekali. Kam ta'kul, berapa kali engkau makan? Bisa. Nah, diambil menjadi istilah nahwu isim marrah namanya. Ini definisinya isim yang menunjukkan sekali kejadian. Cara membuatnya ada dua bagian. Satu, jiksi 3 huruf, maka isim marrahnya ikut wazan fa'latun. Ini penting dihafalkan, fa'latan. Jadi silakan dimasuki semua fi'il. Terjadinya sekali pemukulan, darbatan berarti. Darbatan. Ini sekali berpergian, bahasa Arabnya zahaba, zihabun, masdar aslinya ikut wazan fa'latan menjadi zahabatan. Demikian. Darabtu akalba darbatan wahidah. Aku memukul anjing sekali pukulan. Insyaallah ini ma'ruf insyaallah. Penting pembahasan ini. Yang kedua, selain sulasi berarti 4, 5, 6. Maka jika membuat isim marrah dari fiil yang 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf, maka caranya di sini diambil dari masdarnya. Selain sulasi 4 huruf lebih, maka isim marrah diambil dari masdarnya. Yang 4 huruf seperti af'ala, if'al, fa'ala, taf'il. Ya pada sebelumnya fa'ala jadi mufa'alatun. Ijti kasrah huruf 3-nya ditambah alif sebelum takhir ijtima'un. Diambil dari situ nanti. Awalnya ta apa di dhamma sebelum terakhir. Ta'allama jadi ta'allum. Ya enggak? Pada pembahasan yang di atas tuh. Tafa'ala, tafa'ulun gitu. Ta'arafa, ta'arufun. yang dibagian Ya, ya. intinya kalau lebih alias 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka isim marrah jika ingin dimaknai sekali kejadian, maka dia ikut wazan masdarnya. Tapi bilangnya ditambah akhirnya tak marbutah. Kenapa ditambah? Agar beda dengan masdar. Kalau masdar kita tahu mana masdar. Nasara yansuru nasran, menolong, itu masdar. Pergi, itu masdar. Pukulan, itu masdar. Tapi kalau isim marrah dia bermakna satu kali kejadian, tambahkan tak marbutah pada akhir masdar. Makanya kan seperti ijtama'a yajtami'u ijtima'un, berkumpul artinya. Tapi biar makna tambahkan tak marbutah. Kenapa dia lebih 3 huruf?
Kalau 3 huruf kita punya wazan, fa'alatan wazannya. Ijtama'a lebih dari 3 huruf, maka ikut wazan masdar ditambahkan ta akhirnya. Ijtima'atun jadinya. Ijtama'na fil masjid ijtima'atan wahidatan misalnya. Kita berkumpul di masjid satu kali perkumpulan. Ini poin satunya. Namun jika masdarnya sudah berakhiran tak marbutah, maka ditambahkan kalimat wahidah. Ada yang memang dari sananya sudah ada ta'nya, sudah ada. Nah, bilangnya tambah wahidah agar bermakna satu kali kejadian. Seperti zakka, ini zakka. Zakka ini fi'il yang lebih 3 huruf. Ala wazan fa'ala. Tuh, fa'ala. Zakka ini ada huruf penyakit, huruf illah namanya. Ini kalau dibuat masdar aslinya tazkiyatan. Tazkiyatan. Ala wazan taf'il nanti, taf'ilatan. Nah, ini kan sudah ada masdar aslinya. Seperti walla yuwali tauliyatan, ada masdar aslinya, ada taknya. Ini dia. Taknya ada. Nah, ini masdar tidak bermakna sekali kejadian. Kenapa? Karena dari sana sudah ada taknya. Berarti bukan tambahan, dia asli, Pak. Kalau tak ini. Jadi kayak bermakna satu kali penyucian misalnya, atau satu kali rekomendasi. Tazkiyati bisa bermakna tazkiyatu rekomendasi. Pembersihan juga bisa, pemurnian juga bisa namanya. Jadi bermakna satu kali tazkiyah tambah kata wahidatan. Wahidatan. Maka satu kali rekomendasi. Kalau yang kayak ini kan intalaqa ya. Intalaqa ini kan 3 huruf ya. Banyak 5. Intalaqa banyak. Masdarnya adalah intilaqan. Intila pakai anu aja, pakai namanya dhammatain. Nah, intilaqun. Ini artinya pergi. Agar bermakna satu kali bepergian, tambahkan tak marbutah di akhirnya menjadi intilaqatan. Intilaqatan. Nah, terakhir bilangnya kalau sudah ada asli taknya di sini ada pada masdar asli, tambahkan wahidah. Bisa dipahami insyaallah. Maka selesai pembahasan isim marrah. Kita lihat contoh di belakangnya. Nah, ini dibilangnya daraba, masdar isim marrahnya darbatan. Ala wazan fa'alatan. Kenapa? Karena 3 huruf. Daraba 3 huruf. Yang intalaqa berapa huruf ini? 5. 1 nun 2 4 5. Maka tambahkan tak saja. Intilaqatan. Kenapa ditambahkan ta marbutah di akhirnya? Karena asal masdarnya tidak ada taknya. Intilaqun asalnya masdarnya. Yang ketiga, zakka ini memang kalau dibuat masdar pasti ada taknya, tazkiyatan. Loh, kenapa ini ada itu enggak? Siapa yang bisa jawab? Jemaah. Kenapa yang intilaqun itu tidak ada, yang tazkiyatan kok ada? Kenapa ini ada, ini enggak ada? Gimana cara tahunya? Apakah kita bebas saja ini yang tilaqatan tambahkan tak marbutah misalnya, atau memang dari sananya demikian gitu? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Masdar. Ingat, masdar ini pembahasan jamid, isim yang tidak disusun di selainnya. Dia tiba-tiba muncul, gitu. Berarti memang asalnya demikian. Karena masdar isim jamid yang dia itu tidak diperanakan dia. Berarti dia tiba-tiba muncul gunung, gitu. Tiba-tiba muncul ada pohon. Udah. Pohon warnanya, pohon punya cabang, punya buah, mungkin punya dedaunan. Gunung nggak ada. Memang begitu saja ciptaannya. Seperti itu. Namanya manusia. Manusia seperti ini. Berbicara, bisa juga bergerak. Tiba-tiba manusia diciptakan demikian keadaannya. Batu misalnya. Batu tiba-tiba ciptaannya dia demikian. Ini jamid namanya. Jadi maksudnya ya memang dari sananya sudah ada taknya gitu aja. Ya kan? Sudah dilahirkan seperti itu sudah. Jadi makanya dibilang kalau ada tak marbutahnya, tambahkan wahidah bilangnya. Kalau nggak ada, kasih tak dalam membuat isim marrah. Selesai pembahasannya. Contohnya kita contoh penggunaan dalam jumlah. Darabtul kalba darbatan. Darabtu, aku memukul
Al-kalba anjing, darbatan satu kali pukulan. Ini maknanya. Biar agak sedikit beda, ini memang bahasa Arab ini Masya Allah luas sekali. Kalau kita memang kuasa itu Masya Allah lebih, kita memang mempunyai cakrawala lu, kita kuasai bahasa Arab ini. Darabtu al-kalba, al-kalba darbatan, ya. Dengan yang di bawah ini. Darabtu sama kata-katanya. Al-kalba darban. Perhatikan kata darbatan dengan darban. Maka yang di atas isim marrah karena wazan fa'latan. Kalau yang di bawah bukan. Ini dia larinya kayak maf'ul mutlaq namanya. Penguat. Kalau ini artinya satu kali kejadian pemukulannya. Kalau ini dia penguat. Penguat dalam pemukulan. Artinya sungguh. Sungguh. Padahal bedanya apa sih? Bedanya cuma tak ini ya bedanya. Tapi mempunyai makna jauh. Kita akan dibawa kepada makna yang jauh dengan penambahan tak merbuta. Inilah pembahasan sekarang simarah. Jadi atas artinya saya pukul anjing satu kali pukulan, darabtul kalba darbatan. Tapi yang di bawah darabtul kalba darban artinya saya pukul anjing, saya sungguh pukul anjing. Saya bukan pukul kucing, kambing, tapi yang betul-betul saya pukul adalah anjing. Jadi itu maknanya kalau yang nomor bawah. Belum telak, nanti sampai kita dalam, tapi kayak masih jauh ya, telak. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ini baru dua model ini. Ada lagi nanti, banyak lagi kayak kita waktu soalnya kan. Ada lagi nih. Ada namanya isim hay'ah yang di bawah ini. Kita lanjutin ke bawah. Atau kita artikan dulu yang contoh nomor 2. Intalaqtu intilaqatan wahidatan. Aku intalaqtu intilaqatan wahidah. Aku pergi dengan satu kali pergian. Ini ada yang keliru. Di apa namanya? Dicoret wahidatannya. Dicoret. Ya. Kata wahidatan dicoret yang contoh nomor 2. Intalaqtu intilaqatan wahidatan. Kata wahidah dicoret. Bukan salah dalam siak kalimat, bukan, akan tapi untuk menjelaskan kaidah sebelumnya. Ini kan salahnya di mana? Ini tidak perlu ditambah wahidan, tidak perlu. Karena masdar intalaqa intilakun. Untuk bermakna satu kali kejadian cukup tambahkan tak. Sudah ada enggak tanya? Berarti tidak cukup wahidatan, maksudnya tidak perlu. Tapi siak kalimatnya benar. Benar nih, tidak ada yang salah. Kaidah isim marrahnya yang kurang tepat. Kurang tepat dalam pembuatan contoh maksudnya. Jadi tidak salah ya, kita tidak salahkan ini contoh, cuman pembuatan tema yang kita bahas saat ini dia kurang tepat. Yang di bawahnya baru benar. Kita baca, la uzakika tazkiyatan wahida. Aku tidak berikan engkau rekomendasi satu kali. Itu maknanya. La tidak uzakika merekomendasikan engkau tazkiyatan satu kali tazkiyah wahidatan. Nah ini cocok. Kenapa? Karena tazkiyatan sudah ada asli taknya. Maka kita butuh tambahkan kata wahidatan. Bisa dipahami insyaallah? Iya, itu jadi yang di nomor tengah ini kurang tepat dalam pembuatan. Kayaknya mungkin salah cetak atau kelebihan. Terakhir insyaallah kita habiskan huruf G ini. Isim hay'ah, ini isim hay'ah. Kita artikan hay'ah artinya keadaan. Hay'atun itu bisa bermakna hal, sya'nun dalam kosakata al-kalimah mutawaddifah. Hay'atun artinya keadaan. Halun juga artinya sya'nun keadaan. Jadi tiga bahasa. Halun, hay'atun, sya'nun dalam kosakata kita ada. Jadi kaifa haluka kan gitu. Bagaimana keadaanmu, kabarmu? Kaifa hay'atuka bisa juga. Kalau orang biasa pakai sya'nu. Kaifa sya'nuk? Ma sya'nuk? Apa keadaanmu, kabarmu? Boleh. Cuma orang Arab jarang pakai kaifa hay'atuka, jarang. Cuman dalam bahasa kita maknanya sama, keadaan. Kita baca definisinya. Isim hay'ah ialah isim yang menunjukkan keadaan tuh, keadaan ketika terjadinya fi'il. Ketika terjadi sebuah pemukulan seperti apa keadaannya? Ketika terjadi turunnya hujan seperti apa keadaan
orang yang lagi kerja misalnya, kan gitu kan. Ini keadaan. Ya kita baca lagi. Isim hay'ah hanya dibuat dari fiil sulasi. Ya, hanya dibuat dari fiil 3 huruf saja ini yang isim hay'ah. Diikutkan wazan fi'latan. Ini wazannya fi'latan. Jadi mirip-mirip dengan isim dalam penulisan wazan. Fi ini fa'latan isim marrah. Kalau fi'latan di kasrah fa fi'ilnya, ain fi'ilnya nih, fa'nya di kasrah. Fi'latan hanya bedanya fa aja berharakat kasrah atau fathah. Yang ini isim hay'ah, ini isim marrah. Ya, isim hay'ah. Coba kita baca contoh di situ. Fa iza qataltum fa ahsinul kitlata. Ini kitlata wazan fi'lata. Wa idza dabahtum fa ahsinu adzibata. Ini hadis Arba'in Nawawi, hadis sahih. Artinya fa iza, dan jika qataltum, engkau membunuh, fa ahsinu, maka perbagusilah al-kitlata, keadaan pembunuhan tersebut. Ini dalam arti perkata-perkata, arti interletnya. Tapi arti bebasnya seperti ini. Jika kalian membunuh, maka perbagusilah dalam membunuh. Itu bahasa bahasa terjemahan bebasnya. Karena akan dapat dipahami ini lebih itu terjemahan yang dipahami. Kalau interletnya seperti ini tadi, perkata-perkata. Maka jika engkau membunuh, maka perbagusilah keadaan pembunuhan. Bahasa bebasnya biar orang paham, jika engkau membunuh, maka perbagusilah dalam membunuh. Benar, ketika seorang membunuh seperti kisos, ya kan? Boleh kan? Kisos. Kayak mana kisos? Bagus cara dibunuhnya. Sekali penggal, meninggal. Coba dicincang ke tangannya dulu, kakinya dulu. Alangkah sakitnya, ya kan? Jadi itu bentuk kebagusan dan perbaikan dan cara membunuh yang baik dalam kisos. Dipenggal kepala, leher, langsung keputus, meninggal orang. Dipotong tangannya duluan, sakitnya berteriak orang. Ya contohlah kayak yang dirajam tuh, dirajam kan, batu tidak basah juga, tidak kecil juga, dirajam tuh sampai dia meninggal. Orang yang berzina, sudah menikah berzina, dirajam sampai meninggal. Alangkah sakitnya itu. Dan lama, lumayan tuh. Kapan dia akan meninggal gitu? Azab pedih dan sakitnya tuh. Makanya tidak ada yang berani betul-betul ikhlas, bertaubat dengan kuat, siapkan diri. Itu. Makanya Allah berikan pembebasan. Dia sudah cukup di dunia dirajam tuh, perempuan yang dirajam tuh. Di akhirat insyaallah. Makanya Umar mengatakan, menganggap hina yang Ma'iz, wanita itu, karena kan ada arahnya, dihinakannya. Jangan dihinakan ya Umar. Dia telah bertaubat dengan sebesar-besar taubat. Seandainya dibagi-bagi taubatnya dia dengan penduduk bumi ini yang pelaku riba cukup, masya Allah. Saking ikhlas dan kuatnya, tidak ada yang berani makanya. Ya kan? Imannya itu menunjukkan iman yang kuat itu. Secara perjanjian sih wallahu alam, kalau perjanjian tidak ada bentukannya, cuman dari rekomendasi Nabi dia bertaubat sudah, insyaallah baginya sudah, insyaallah. Makanya tidak banyak terjadi merajam untuk zaman Nabi. Lanjut kita. Jadi jika kalian membunuh, maka perbagusilah cara. Jadi cara maksudnya di sini cara pembunuhannya, itu maksudnya kitlah. Tapi pada asal maknanya adalah keadaan membunuhnya, bercara berarti. Berikutnya, wa idza zabahtum fa asnu dzibhata. Jika kalian menyembelih, maka perbagusilah cara penyembelihannya. Itu. Keadaan dia menyembelih itu seperti apa, caranya seperti apa, itu yang diperbagusi. Makanya dalam menyembelih hewan kita harus betul-betul terpotong urat nadinya dan juga tenggorokannya terpotong. Maka tidak boleh memotong hewan dengan pisau yang tumpul, parang yang tumpul tidak boleh. Atau
diperlihatkan, ditontonkan dengan di depan teman-teman lainnya, misalnya kita mau apa namanya berkorban, ditonton sama temannya, jangan. Dia kan disuruh tutup kan? Itu di antara asih ihsan, memperbagusi dalam menyembelih. Ya, apa namanya? Makanya Nabi Islam dilarang mencincang apa tuh kan hewan, menyiksa mereka. Akan lambat matinya kalau dia dicincang. Ya, Islam Masya Allah luar biasa. Baik, itu dia makna isim hay'ah. Contoh terakhir, jalastu jilsatal ulama. Aku duduk jilsata. Jadi ngartikan bebasnya gini. Aku duduk seperti duduknya para ulama. Jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama, itu terjemahan bebasnya. Terjemahan apa namanya? Inteleknya, aku duduk, keadaan dudukku seperti duduknya para ulama. Jadi aku duduk, cara aku duduk seperti cara ulama duduk. Itu makna detailnya. Jadi kalau kita bahasakan, saya duduk seperti jilsatan isim hay'ah ala wazan fi'lah. Maka silakan dipraktekin ini, karena ini bagus pembahasan ini, dibutuhkan. Tapi insyaallah itu yang dapat kita sampaikan. Atau ada pertanyaan sebelum ditutup? Maksudnya pelajaran baru. Kalau tidak ada, kita tutup, baru di bebas pelajaran kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.